Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian Akai Pirso Sutoyo. Hari ini Kamis 4 April 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bahasa Batak Toba pasal 10 ayat 8. Totong dohu bahen jahoba tujulokku, ai molodisiamuku ibana, dan tamagamon humordit au. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akibat tidak memandang kepada Tuhan sebelum bertindak, banyak di antara kita yang sering goyah ketika menghadapi godaan dunia. Kita hanya memandang kepada harta benda dan manusia. Bagi mereka yang goyah imannya, hidup mereka akan mengalami duka cita, kesedihan, pertengkaran, perselisihan, dan ketidakjujuran. Tuhan akan menyerahkan mereka ke dunia orang mati dan membiarkan mereka menuju dunia kebinasaan. Dalam segala keadaan di sepanjang perjalanan kehidupan, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Artinya, Tuhan harus menjadi pusat dari perjalanan hidup dan segala aktivitas kita. Baik itu pekerjaan, karir, pendidikan, dan pelayanan. Cara kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita adalah dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Untuk memahami makna dari memandang, mari kita perhatikan dua ilustrasi berikut. Yang pertama, ketika seorang anak berenang ditemani atau dijagai oleh orang tuanya, ada kalanya di tengah aktivitas berenang atau bermain di kolam renang, si anak sering memandang ke arah orang tuanya untuk memastikan bahwa orang tuanya masih ada mengawasi. Hal ini mengajarkan bahwa di tengah situasi apapun, baik atau tidak keadaannya, kita harus memandang Tuhan. Artinya, kita dipersilahkan untuk tetap beraktivitas, tetapi tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita, supaya kita merasa aman dalam penjagaannya. Kedua, ketika kita bepergian dengan mobil atau motor, saat kita tahu jalan yang akan dilalui, tentu kita tidak akan menggunakan GPS. Tetapi ketika dihadapkan pada jalan yang kita tidak ketahui, maka kita akan gunakan atau mengarahkan pandangan kita kepada GPS, supaya kita sampai ke tempat tujuan. Hal ini mengajarkan bahwa jika ada situasi-situasi hidup yang kita tidak ketahui, yang menuntut pilihan-pilihan sulit, supaya kita tidak salah jalan, marilah kita mengarahkan pandangan iman kepada Tuhan. Jangan buru-buru ambil keputusan atau bertindak. Jika kita ragu-ragu, penuh kecemasan atau kegelisahan, mari pandang saja kepada Tuhan. Pada saat kita memandang kepada Tuhan, berarti kita sedang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaan dan pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita harus tetap memandang Tuhan. Daud memberikan teladan iman bagi kita untuk selalu percaya Tuhan dalam segala langkah. Kita percayakan kehadiran Tuhan ketika berada dalam pergumulan hidup. Jika kita tidak goyah, maka Tuhan akan memberikan sukacita, kegembiraan, dan ketentraman. Tuhan menjauhkan kita dari jalan kegelapan, sehingga kita tidak masuk ke dunia orang mati, tetapi masuk ke dunia kehidupan yang kekal. Daud sangat mengerti tentang sukacita dan sorak-sorai, tentang bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang ia hadapi. Tapi ia percaya bahwa dengan menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya akan membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif. Bagi Daud, kehadiran Tuhan merupakan kunci utama yang membuatnya mampu terus hidup dengan penuh sukacita dan keriangan. Bersama Tuhan tidak perlu takut. Selalu ada solusi, pertolongan, dan kemenangan. Daud menyadari dengan bersama Tuhan,
kita akan selalu bisa bersukacita. Itu bisa kita lihat dengan jelas di dalam tulisannya dalam kitab Mazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saat ini kita sedang kehilangan sukacita? Sulit tersenyum dan tidak lagi merasa bahagia dalam hidup? Sadarilah bahwa beban kehidupan akan selalu datang silih berganti. Dia mendengar dan mengerti pergumulan kita. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tuhan selalu siap menyertai dan memberikan kelegaan, bahkan melepaskan kita dari belenggu masalah. Tuhan akan selalu ada beserta kita. Berbahagialah kita yang telah mengenal Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membukakan jalan keselamatan, sehingga kita tidak menuju kepada dunia orang mati. Sebaliknya kita akan menuju kepada dunia kehidupan di hadapan Allah Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah kita mau mengarahkan pandangan, mengandalkan dan bergantung kepadanya, atau terus terfokus pada permasalahan yang datang silih berganti? Karena itu, teruslah memandang Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan terima kasih atas harta yang ditemukan dalam mencari-Mu. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, bantulah kami untuk memusatkan dan mengerahkan pandangan kami pada bimbingan dan kasih setia-Mu. Tuntunlah langkah kami agar dapat berjalan selaras dengan rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Meskipun cobaan datang, penuhi hati kami dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan mengetahui bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, serta menemukan kegembiraan dan perlindungan kami hanya padamu. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup yang memandang kepada Tuhan. Immanuel.